Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah majelis rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertawajjuh bermujalasah dalam satu majelis yang insyaallah akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ala bizikrillahi tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala kita akan senantiasa diberikan ketenangan jiwa, ketenangan rohani, batiniah kita. Maka dalam rangka menuju ketenangan jiwa dan batin kita berwasilah lewat mujallasah di majlis Riyadhul Mustafa ini dengan pembacaan zikir Ratib al-Hadad, juga ta'lim Adhkarun Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, sehingga semakin melekat rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan pada umatnya yang senantiasa mendapatkan darajatut taqwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimahullah, salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat dan salam yang senantiasa kita aturkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperkenankan oleh Allah untuk masuk dalam golongannya yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimahullah, melanjutkan taklim yang kemarin adalah bismillahirrahmanirrahim, babu ma yuqalu indas sabah wa indal masa. Bab menerangkan tentang bacaan atau zikir yang dibaca ketika pagi dan ketika sore. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan, bahwa bab ini sangatlah panjang atau sangat luas penjelasannya. Laisa fil kitabi babun awsa'a minhu, tidak pernah dijelaskan dalam kitab-kitab lain yang lebih luas daripada bab ini, yaitu tentang zikir pagi dan sore dan rotib, dan juga bacaan-bacaan zikir yang lain itu banyak yang memang langsung aurat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh ulama ini dijadikan satu kitab, satu runtutan aurat, sehingga disebut dengan rotib, yang artinya adalah suatu runtutan daripada zikir-zikir yang maksurat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana azkuru insyaallah taala fihi jumalan min muhtasaratihi, dan akan dijelaskan di sini oleh Imam Nawawi hanya beberapa bagian saja dari ringkasan-ringkasan keterangan.
Faman wuffiqa lil amal bikulliha fahiya ni'matun wa fadlun minallahi ta'ala alaihi wa tuba lahu. Barang siapa sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan segala sesuatu atau melakukan zikir atau membaca zikir-zikir aurat yang memang disampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar-benar sudah diberikan nikmat dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dalam setiap amaliyah, baik itu zikir, sholawat, membaca Al-Quran, tadarus atau yang lain, yang paling pokok adalah tingkat keistiqomahan kita. Jadi misal kita membaca aurat suatu zikir-zikir tertentu setiap pada asar, lakukan terus pada asar, jangan sampai putus. Pada subuh atau pada maghrib atau tengah malam sekalipun, kita usahakan sekuat kita untuk mudawamah atau istiqomah. Ini yang paling penting. Karena setelah kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, Allah akan memberikan banyak hal, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan karomah-karomah yang diberikan kepada para auliaullah itu karena mereka dalam tingkat keistiqomahan yang tinggi, yang luar biasa. Makanya kita senantiasa di Majelis Ta'lim dan Sholawat Riyadhul Mustafa kita bermujalasah dengan niat istiqomah agar kita senantiasa diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa man ajaza an jami'iha falyaqtasir min muhtasaratiha ala ma syaa walau kana dzikran wahidan. Barang siapa tidak mampu membaca semua zikir-zikir maksurat dari Rasulullah, baik itu pagi atau sore, ya semampunya saja, nggak usah dipaksakan. Semampunya saja. Misalnya pada maghrib atau sebelum maghrib kita membaca sholawat tibil qulub misalnya, atau sholawat nariyah, atau digabung dengan rotib, atau digabung dengan sholawat-sholawat yang lain, atau zikir-zikir yang lain kalau kita mampu. Karena zikir itu banyak bagus, tapi kalau banyak kita tidak bisa istiqomah, itu kurang bagus. Yang paling baik adalah al-istiqomah. Walaupun sedikit, misalnya pada maghrib membaca seayat dua ayat terus dilakukan terus. Atau pada subuh membaca zikir-zikir maksurat dari Rasulullah, itu insya Allah. Jadi kadang para guru, para aulia, para kiai, para masyayikh itu banyak amal-amal yang dilakukan, tidak harus di tengah malam, bisa jadi ba'da sholat duha, atau sebelum sholat fajar, atau ba'diyah isya, kita zikir-zikir tertentu. Bisa dari ayat-ayat Al-Quran, bisa dari sholawat-sholawat Rasulullah, atau dari zikir-zikir yang lain. Kalau wasilah di Majelis Ta'lim Riyadhul Mustafa ini setiap malam Jumat, berarti kita dengan pembacaan zikir rotib al-hadad. Jamaah majelis rahimakumullah. Selanjutnya, wal aslu fi hadzal bab minal Qur'anil aziz qaulullahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Asal pokok daripada pembahasan bab ini adalah dalil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan senantiasa memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Ini namanya zikir pagi dan sore.
Jadi ba'da subuh itu kan matahari baru fajar shadiq, belum sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit misalnya jam 6 atau jam 6:15 atau jam 6:10 misal, itu berarti sudah lewat daripada tulu'i syamsi. Maka ada zikir-zikir yang dibaca setelah ba'da subuh itu pasti banyak. Para aulia itu, para guru sepuh itu banyak zikir-zikir yang dibaca ba'da subuh atau ba'da maghrib atau sebelum maghrib. Dan salah satu diantaranya itu zikir rotib juga, itu baiknya dibaca sebelum maghrib atau ba'da maghrib boleh, atau ba'da subuh, atau sampean dibagi misalnya ba'da subuh rotib al-hadad, nanti ba'da maghrib rotib al-atas, terus sebelum maghrib ba'da asar sampean membaca wirdul latif misal. Ya, terus malamnya misalnya baca manakib, misal itu kalau kuat. Ya, karena zikir-zikir itu banyak. Ini dalam surat Toha ayat 13. Wa qala ta'ala, dan dakwah Allah yang lain, wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah dengan menyebut dan memuji asma Allah pada waktu sore dan ibkar ge opo? Pagi. Artinya ibkar gue cepet-cepet berarti esok, kita sedang mempersiapkan menjelang pagi. Iki surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 55. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Dalam bab ini masih menjelaskan tentang daripada dalil tentang keutamaan waktu. Jadi misalnya ada orang yang berpendapat atau koar-koar misalnya zikir kok lihat waktu. Zikir ya bisa kapan saja, wirid bisa kapan saja. Ya betul itu, tetapi ada waktu-waktu mustajabah, ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah mengistimewakan, seperti ba'da maghrib sampai isya. Itu sebisa mungkin kita jangan melakukan maksiat, jangan melakukan dosa. Minimal kita kalaupun zikirnya bisa rampung, misalnya membaca Al-Quran sudah rampung, ya jangan melakukan maksiat-maksiat yang lain. Makanya nek cara kita di kampung-kampung niku nek ba'da maghrib lare-lare kan ngaji. Itulah karena wasilah daripada para ulama ketika ba'da maghrib itu biar tidak logo, biar tidak banyak waktu yang disia-siakan. Eman-eman. Karena itu termasuk waktu-waktu mustajabah. Pada subuh, terus ketika khotib duduk di antara dua khutbah, terus di antara azan dan iqomah, itu salah satu waktu-waktu istijabah. Terus di antara iqomah dan waktu melaksanakan sholat, itu juga waktu istijabah. Walaupun waktunya sedikit, tapi waktu-waktu istijabah. Jadi memang ada dalil-dalilnya. Para ulama ketika menyampaikan niku mboten bain-bain, dalilnya jelas diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Dan zikir itu harus dengan hati yang tadarru, dipendep. Jangan kita merasa zikirnya paling banyak, sholawatnya paling hebat, ya kan? Zikirnya paling istiqomah, sholatnya paling jos misalnya. Tidak bisa. Dalam hal kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengagungkan atau menyombongkan amaliyah kita. Walaupun sholatnya wis kayang apa, zikirannya mempeng kayang apa, kita tetap anggap kita belum bisa apa-apa. Karena ketika kita sudah menganggap diri kita tidak bisa apa-apa, insya Allah itu akan menjadikan kita orang yang tahu akan apa-apa. Karena ketika kita sudah mengaku kita tahu segala sesuatu, tahu apa saja, malah justru Allah bisa jadi akan menutup pintu apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena takabbur, sombong, kemarin sudah dijelaskan di bab-bab yang awal bahwa setan pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga, dikeluarkan dari surga, dilaknat selama-lamanya akan menjadi penghuni neraka karena setan sombong.
Aba wastakbar itu kemarin sudah dijelaskan. Makanya kita jauhkan diri kita dari merasa paling sendiri. Karena tadarruan wa khifah. Wa khifah itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri atau di sini dimaknani cara tafsirnya wa khifatan itu dengan sembunyi-sembunyi. Tanpa orang tahu bahwa kita sedang zikir, misalnya dan kendar karo ngayoh sepeda karo maca solawat kan orang ngerti misal, atau karo kerja jenengan karo macul maca subhanallah subhanallah tanpa orang lain tahu, itu yang lebih baik. Atau wadunal jahri tanpa dikeraskan. Tetapi di bab-bab awal Adhkarun Nawawi juga dijelaskan bahwa zikir itu bisa jahar bisa sir. Kalau kita misalnya zikir dewekan gampang ngantuk, ya zikirnya bareng-bareng dengan majelis bareng-bareng, ya kan? Karena orang yang majelis setiap malam Jumat sampean belum tentu setiap hari membaca rotib, membaca zikir-zikir, akeh sungkane, tapi dengan bersama-sama diriyadoi bareng-bareng, insya Allah walaupun seminggu sekali pembacaan rotib, kita bersama-sama di majelis taklim dan Sholatiyatul Mustafa ini, Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya qala ahlul lughah, ahli bahasa menyatakan atau menyampaikan bahwa al-aslu jami'u asil, bahwa asal itu jami'u asil, wa huwa utawi asil iku ma bainal asli wal maghrib. Yang namanya asal yang ada di Al-Qur'an ini bil ghuduwi wal asal, asal itu waktu di antara bainal asli wal maghrib, antara waktu asar dan waktu maghrib. Makanya cara wong kuna nek sendekala ya itu bocah cilik ora oleh pada metu karena apa? Candikala. Sendekala cara bahasa wong tuane. Aslinya bahasa jelas itu candikala. Candi itu apa sih? Sesuatu yang sakral kan, tidak bisa buat main-main. Candikala itu mangsa. Jadi waktu yang benar-benar mujabah, istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu yang sangat harus kita jaga. Dan di waktu itulah setan itu sedang berkeliaran. Keterangannya banyak. Malaikat pun sedang aplusan. Malaikat penjaga langit dengan penjaga bumi itu waktu menjelang maghrib dan menjelang subuh itu mereka sedang bergantian sip siang dan sip malam. Seperti ini yang sudah saya jelaskan. Wa qala ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Jangan sekali-kali kita menghalangi atau mengganggu orang yang sedang bermudawamah, yang sedang melakukan zikir yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Orang yang sedang istiqomah latihan menata batinnya dengan berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah di waktu pagi dan waktu sore. Yuriduna wajhah, mereka menghendaki atau hanya mengharapkan daripada zat atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat Al-An'am ayat 52. Qala al-lughah, ahli lughah juga menyampaikan kembali al-'ashiyyi utawi makna 'ashiyyi iku ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Ada sebagian yang menyampaikan bahwa makna 'ashiyyi itu sesuatu di antara apa ya? Zawalus syamsi wa ghurubiha. Lingsire srengenge sampai matahari terbenam. Berarti waktunya kan sebelum waktu asar sudah terhitung. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dan di dalam rumah-rumah atau buyut itu jamaknya baitun, itu jamaknya buyutun, rumah-rumah yang diizinkan oleh Allah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu. Kalau dimaknani lebih jauh, kenapa di sini fi buyutin adzinallahu, yang telah diberikan izin, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tempat untuk berzikir kepada Allah. Bisa majlis taklim, bisa masjid, bisa musola, bisa tempat-tempat yang lain. Makanya tidak semua tempat bisa untuk menjadi tempat-tempat zikir. Nah ini fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal.
yang ditasbihkan, disucikan asma Allah setiap pagi dan sore. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan beberapa orang laki-laki, ini contohnya laki-laki tapi secara maknawiyah itu bukan hanya laki-laki, bisa perempuan. La tulhihim tijarah, yang tidak mengganggu sama sekali, tidak melalaikan mereka sama sekali dagangan-dagangannya. Kita aktivitas setiap hari, ana sing kerja, ana sing dagang, ana sing jadi pegawai dan yang lain. Tetapi jangan sampai aktivitas amaliyah kita sehari-hari menjadikan kita lalai daripada menyebut asma Allah. Kenapa? Karena kita bisa kerja, sing kuli bisa kuli, sing pegawai bisa jadi pegawai, sing tandur bisa tandur, atau yang jadi guru jadi guru. Hakikinya yang memberikan kita pekerjaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencabut pekerjaan kita, ya kita tidak bisa kerja apa-apa. Kalau Allah mencabut kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan, kita pun tidak bisa berangkat untuk melakukan kerja-kerja kita. Itu makanya kita tidak boleh melalaikan. Jangan sampai amaliyah kita sehari-hari menjadikan kita justru jauh dan lalai daripada menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, ini jangan sampai. Makanya kita berupaya lewat majelis taklim dan sholat Riyadhul Mustofa menyempatkan diri kita, walaupun misal yang mampunya seminggu sekali setiap malam Jumat, atau sebulan sekali setiap malam Minggu pahing, atau ada yang kuat setiap hari ngaji di majelis taklim Riyadhul Mustofa. Alhamdulillah, itu nikmat bagi kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bai'un an dzikrillah ini, dan tidak pernah melalaikan mereka dagangannya, aktivitas jual beli mereka daripada menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya deleng baik jenengan para pecinta sholawat, para pecinta majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis sholawat, mereka itu setiap waktu kalau panjenengan lihat di grup-grup itu banyak, baik sosial media, Facebook, fanpage atau yang lain, banyak mereka pecinta-pecinta yang mereka setiap hari tanya kabar tentang pengajian-pengajian di mana, taklim di mana, sholawat di mana. Itu karena saking cintanya kepada majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat dan majelis-majelis taklim. Dan itu tidak semua orang, pilihan saja wong-wong tertentu yang mau mendatangi hadir tentang majelis-majelis zikir dan yang lain. Jamaah majelis rahimahullah, ini surat An-Nur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam surat Shad, inna sakharnal jibala mahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq, bahwa ingsun Allah sakharna menjalankan al jibala ing biru-biru gunung, gunung pun kami gerakkan dari Allah. Kami gerakkan mau yusabbihna, mereka untuk senantiasa bertasbih. Gunung yuk, makhluk Allah kan, alam semesta ini kan makhluk hudus, sesuatu yang baru, tetapi mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita saja sing ndak ngerti tasbih gunung ki apa, caranya bertasbih gunung seperti apa, dedaunan, wit-witan. Itu cara bertasbih mereka kita tidak tahu. Makanya kita manusia yang diberikan akal, pikiran, hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berupaya sekuat kita untuk senantiasa bertasbih, bertadzkir, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah majelis rahimahullah, selanjutnya ini sering saya sampaikan, dan ini insya Allah malam hari ini ditemukan. Saya sering menyampaikan bahwa nanti insya Allah di tengah-tengah taklim kitab Adhkarun Nawawi, atau di awal atau di tengah, akan ditemukan tentang Sayyidul Istighfar. Ini penjelasannya. Sayyidul Istighfar jangan mengenis pada apal Allahumma anta rabbi sampai rampung. Karena setiap taklim dimanapun insya Allah ini selalu tak baca Sayyidul Istighfar. Ruwina fi Sahih Bukhari, kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari an Shaddad bin Aus
diriwayatkan saking sahabat Sadad bin Aus radhiyallahu an. Anin Nabi diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sayyidul istighfar utawi kang darani sayyidul istighfar iki langsung dawuh kanjeng Nabi. Yang menamakan ini sayyidul istighfar langsung Rasulullah. Sayyidul istighfar utawi sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar itu iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimatnya, redaksinya jelas, sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari panjenengan tahu sendiri, dalam metode pencarian sanadnya Imam Bukhari itu tidak bain-bain. Beliau itu tidak akan menyatakan bahwa hadis ini sahih kalau beliau tidak berjumpa langsung dengan rawinya. Ini luar biasa. Makanya cara tingkatan hadis-hadis sahih itu Imam Bukhari tingkatan paling atas. Karena apa? Ini sanadnya kalau beliau tidak berjumpa langsung dengan rawinya, sanadnya dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai Rasulullah, beliau tidak mau. Ketika berjumpa pun harus benar-benar tahu bahwa orang itu orang baik, orang itu benar-benar terpercaya, makanannya halal. Ini beliau Imam Bukhari. Jamaah majlis rahimahullah, ini penting. Sayyidul istighfar monggo ini dibaca. Dulu saya ketika ngaji sama Romo Yai Ma'mun Abdul Aziz, itu setiap bulan Ramadan itu keliling, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 kalau tidak salah. Itu keliling setiap musola, satu kampung, satu musola, setiap musola satu kampung full. Bersama Romo Yai Afifuddin Mustari, Pondok Pesantren Al Furqon. Terus bareng Pak Yai Humaydi Al Hafid, Pondok Pesantren Nurul Huda, Mangkang juga. Terus Romo Yai Mustaqim, itu Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Mangkang juga. Beliau orang-orang hebat. Romo Yai Ma'mun pembicaranya selalu. Lah ketika setelah taklim terus ngaji bulan puasa itu pasti Sayyidul Istighfar dibaca. Ini makanya insya Allah kita selalu istiqomahkan ngaji dimanapun kita membaca ini. Ya, ketika diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Sayyidul Istighfar ini insya Allah manfaatnya banyak, dan juga jelas langsung muttasil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala zalika hinna yumsi famata min lailatihi dakhalal jannah. Barang siapa meninggal atau dia membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore dan kemudian malamnya dia meninggal, maka dia dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Famata min lailatihi, malamnya meninggal, sorenya membaca Sayyidul Istighfar, maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min ahlil jannah, dan orang ini dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala zalika hina yasbah famata min yaumihi mislahu. Artinya apa? Ketika dibaca di pagi hari atau ba'da subuh, kemudian paginya dia meninggal atau siangnya dia meninggal, maka dia sama seperti tadi orang yang membaca Sayyidul Istighfar ketika sore. Dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijamin kana min ahlil jannah. Ahlil jannah pime wis mlebu surga wis alhamdulillah. Ahlil jannah cara makna wong ngaji mantek balawo yang lain ini punya makna lebih dalam. Jadi surga itu mangke kapling-kaplingan. Ana surgane ahli sedekah, ana surgane ahli salat, ana surgane ahli puasa, ana surgane ahli haji dan yang lain. Kalau kita mempeng salat tok ora tau sedekah, ya mlebune surga ahli salat. Kita mempeng salat gelem sedekah, nanti dibukakan dua pintu ini. Ini maksudnya ahlul jannah. Lah mudah-mudahan dengan makna ahlul jannah ini kita diberkenankan oleh Allah masuk ke semua pintu-pintu surga. Sebagaimana neraka
Neraka itu pintunya banyak, ada neraka jahanam, neraka sakor, neraka wail dan yang lain. Pintunya sendiri-sendiri sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Makanya ini jamaah majelis rahimahullah, ini penting. Dalil-dalil ketika kita ngaos ngaji itu penting banget. Jadi naik ngaji taklim itu aja ngendelke buku, aja ngendelke ngaji online utawa ngaji YouTube, ya ngaji ning Facebook atau yang lain. Harus sampean tawajuh dengan para guru, men sanad kita nyambung dengan guru-guru kita. Guru-guru kita dari guru-gurunya dari syekh guru-gurunya, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita baca, yang kita amaliyahkan memberikan kemanfaatan pada diri kita dan juga kepada keluarga, orang lain, saudara-saudara kita, sebagai bekal kita menuju tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimahullah, inilah penting sekali, makanya di majelis taklim dan sholawat Riyadhul Mustofa kita berkomitmen bersama, insyaallah bismillah nawaitu, kita bukan hanya untuk berzikiran saja tetapi kita taklim. Karena apa? Ketika kita cuma berzikir, menata hati kita dengan membaca zikir kepada Allah, tapi ruhaniyah kita tidak diisi dulu dengan ilmunya, nanti kita ngaco. Senang zikiran tapi atine ora dewaca, atine tidak ditata, nanti repot. Makanya kita berusaha semampu kita untuk beristiqomah, berzikir, munajat kepada Allah, tetapi kita juga dibekali dengan taklim, ngaji-ngaji kita para ulama, para sepuh. Mudah-mudahan kita diberikan foto, diberikan manfaat, diberikan buka pikiran kita, hati kita, sehingga kita semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimakumullah, inilah taklim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi diberikan manfaat. Selanjutnya marilah kita bersama-sama bertawajuh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir ratib al-hadad. Harapannya Allah Subhanahu wa taala membukakan semua pintu-pintu rahmat kepada kita, pintu maghfirah kepada kita, pintu nikmat kepada kita yang hadir. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala, bilai, penyakit dan yang lain. Yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam kesusahan diangkat susahnya, diganti dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sempit rizkinya, mudah-mudahan dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dimanfaatkan kepada diri kita sendiri untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.